Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Usai cekcok dengan ibu kandung korban, ayah di Banyuwangi menganiaya anak tirinya hingga tewas. Buron 6 bulan pencuri hewan ternak di Lumajang ditembak kakinya karena hendak kabur saat akan diringkus. Penyandang disabilitas tuli dan bisu di Pamekasan belajar agama dan membaca Al-Quran melalui bahasa isyarat. Seorang bocah berusia 11 tahun di Banyuwangi dianiaya oleh ayah tirinya. Jenazah korban ditemukan sang ibu yang baru saja cekcok dengan ayah tiri korban. Pelaku yang sempat kabur akhirnya ditangkap polisi 3 jam kemudian. Warga desa Kombolirang, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi digegerkan dengan tewasnya seorang bocah laki-laki berusia 11 tahun di rumahnya. Korban yang ditemukan ibu kandungnya di kamar mandi diduga kuat dianiaya ayah tirinya berinisial SP. Sang ibu yang mengetahui anaknya tergeletak langsung histeris. Dari hasil pemeriksaan sementara terdapat luka bekas cekikan di leher korban. Guna proses penyelidikan, jenazahnya dibawa ke ruang instalasi kamar mayat RSUD Blambangan, Banyuwangi untuk diautopsi. Kasus ini bermula saat ayah tiri korban cekcok dengan ibu kandung korban karena sang ibu menolak diajak pulang dari rumah orang tuanya. Tak lama usai cekcok, ibu korban menemukan anaknya tewas di kamar mandi, sementara suaminya sudah pergi. Polisi yang mendapat laporan langsung memburu pelaku. 3 jam berselang, pelaku dibekuk saat bersembunyi di SPBU Kecamatan Singojuruh, Banyuwangi. Pelaku langsung dibawa petugas ke Polsek Kabat untuk diperiksa lebih lanjut. Peristiwa itu terjadi di rumah tempat tinggal istri, anak, ya. 2 orang anak. Sementara pelaku diduga tidak tinggal di situ dengan istri atau ibunya korban. Peristiwanya tadi 10 hari yang lalu memang ibu korban ini pergi dari rumah pelaku mendatangi kedua anaknya di rumah yang ada di TKP itu. Nah, pelaku ini kebetulan berniat untuk menjemput ibunya, tetapi di situ terjadi peristiwa cekcok mulut dan ini sudah dikonfirmasi beberapa keterangan saksi. Polisi masih mendalami motif pelaku membunuh korban. Jenazah korban juga akan diautopsi guna mengetahui penyebab pasti tewasnya korban. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Peristiwa penembakan yang dilakukan seorang anak terhadap ayah tiri di Banyuwangi terus didalami polisi. Hasil dari pemeriksaan, pelaku diduga merencanakan penembakan ayahnya dengan senapan angin lantaran kesal melihat ibunya kerap dianiaya korban. Rumah di desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi ini menjadi saksi bisu peristiwa berdarah antara anak dan ayah tiri. Peristiwa yang terjadi pada Rabu dini hari lalu ini mengakibatkan ayah tiri AS meninggal dunia akibat luka tembak senapan angin di kepala. Hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku menganiaya ayah tirinya dengan menggunakan kayu dan batu. Namun hasil autopsi menunjukkan korban tewas karena luka tembak di kepala akibat proyektil peluru senapan angin berkaliber 4,5 mm. Tersangka akhirnya mengaku bahwa ia telah menembak korban dari jarak dekat. Usai peristiwa tersebut, tersangka sempat membuang senapan angin di tengah kebun kopi untuk menghilangkan barang bukti. Polisi masih terus melakukan upaya penyelidikan apakah penembakan dilakukan secara spontan, apakah ada perencanaan. Proses dan berdasarkan hasil pemeriksaan pelaku dan juga saksi istri korban, kita memutuskan untuk segera dilakukan otopsi
terhadap korban, dan di situ ditemukan selain luka yang diakibatkan benda tumpul dipukul oleh pelaku, di kepala korban juga ditemukan proyektil peluru senapan angin. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku untuk menganiaya korban sebagai bapak tirinya ini, selain memukul juga melakukan penembakan di bagian kepala, dan ini senjata senapan angin sudah kita sita untuk kemudian kita lakukan pemeriksaan di laboratorium forensik untuk uji balistik. Terkait dengan pemeriksaan ini masih berlangsung, dan dalam waktu dekat juga kita akan adakan prarekonstruksi. Yang jelas kita akan melihat konstruksi peristiwa ini seperti apa. Rabu 27 Juni 2025, seorang anak di Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi nekat menembak kepala sang ayah tiri dengan senapan angin karena emosi saat ayah tiri menganiaya ibu kandungnya. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Petugas damkar berhasil mengevakuasi dan menyelamatkan seorang pemuda yang tercebur sumur sedalam 35 meter di Kecamatan Manyar, Gresik. Evakuasi penyelamatan yang berlangsung selama 2 jam berlangsung dramatis. Proses evakuasi Muhammad Fahrizal, 21 tahun, yang tercebur ke dalam sumur sedalam 35 meter di belakang rumahnya di Desa Pogagan, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, berlangsung dramatis. Korban diduga terpeleset saat menimba air dari sumur. Awalnya korban berniat mencuci piring, namun karena lampu padam, ia ditemani kakaknya menimba air dari dalam sumur. Namun, beberapa saat kemudian terdengar suara benda jatuh dan teriakan minta tolong dari belakang rumah. Melihat adiknya terjebur sumur, kakak korban langsung meminta bantuan petugas damkar. Tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik bersama BPBD Gresik dan Damkar Kota Surabaya yang tiba di lokasi langsung menyelamatkan korban dengan peralatan khusus. Setelah hampir 2 jam berjuang, korban berhasil diangkat dalam keadaan selamat meski mengalami luka lecet dan patah tulang. Sumur itu kurang lebih 35 meter, sehingga butuh peralatan-peralatan BPBD dan teman-teman damkar untuk mengevakuasi itu. Tapi memang cukup lama untuk mengevakuasi, mendata, membaca situasi, dan akhirnya perlu untuk menghubungi Puskesmas Sukomulyo karena dekat dengan situ dan masuk wilayah dari kejadian itu di Kecamatan Manyar. Akhirnya datang, sehingga kami bertiga bersama masyarakat mengevakuasi, dan kebetulan korban Muhammad Fahrizal ini patah tulang, sehingga kami bawa ke rumah sakit sehingga dapat perawatan insentif dari para dokter rumah sakit. Usai berhasil dievakuasi dari dalam sumur, korban langsung mendapatkan penanganan medis dari Puskesmas Sukomulyo dan kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan lebih intensif. Muhammad Kodim melaporkan dari Gresik.